ya, waktu ke waktu, momen ke momen, sebagai sajian dari Tuhan. Artinya dia menikmati setiap proses yang sedang dihadapi, yang sedang dia jalani dalam kehidupan. Itulah orang yang sadar. Dia tidak lagi terjebak oleh masa lalunya, juga tidak lagi terjebak oleh masa depan. Nah, tentu saja teman-teman semua, secara teoritis gampang untuk mengatakan kita harus hidup di momentum saat ini. Tapi ketika kita berhadapan dengan praktek yang sedang kita jalani dalam kehidupan ini, sulit sekali rasanya. Kenapa? Karena kita memang terbiasa hidup dengan pikiran. Dan pikiran itu ketika mendapati sebuah trigger, pasti ia akan apa? Ia akan membuat diri kita cepat keluar dari masalah yang sedang hadapi dengan apa? Dengan kebiasaan. Karena musuh kesadaran itu kebiasaan. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah membiasakan hal-hal baik yang berkaitan dengan kesadaran. Ya, teman-teman sudah berapa kali mendengar tentang hidup di momentum saat ini. Tapi ketika terjadi stimulus dari luar, yaitu trigger, teman-teman akan kembali ke kebiasaan, ke setelan awal kita, reaktif, marah, cemas, gelisah. Kenapa? Karena kita memang sudah terlampau hidup lama dengan pikiran dan perasaan. Akhirnya ketika terjadi sebuah stimulus yang datang dari luar, kita mencari shortcut agar keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, biasanya reaksi yang pertama kali muncul itu adalah teman-teman bingung. Teman-teman berada dalam kondisi di persimpangan jalan. Lalu ego berbisik, nggak bisa begini, harus dilawan. Nggak bisa begini, kamu harus bertindak. Nggak bisa begini, kamu harus bicara. Nggak bisa begini, kamu harus bereaksi gitu. Nah, akhirnya kita terbawa lagi oleh ego kita. Lalu setelah itu muncul apa? Penyesalan. Gitu dan gitu terus, teman-teman. Bener nggak? Nanti di akhir kajian pada bab ke-7 ini akan ada riyadhah. Apa itu riyadhah? Riyadhah itu pembiasaan, agar teman-teman tidak lagi terbiasa oleh kebiasaan pola lama, tapi teman-teman sudah mempunyai pola baru. Jadi ngaji itu adalah cara kita untuk membuat sirkuit baru dalam otak kita. Ya, ngaji itu, catat teman-teman, ngaji itu adalah cara kita untuk membuat ya sirkuit baru agar kita tidak melalui jalan yang sudah biasa kita lalui, yaitu jalan marah, jalan sedih, jalan cemas. Nah, ngaji adalah membuat saluran jalur baru. Dan itu tentu saja prosesnya lama. Seperti teman-teman melihat proyek pembuatan jalan tol, itu lama. Harus babat lahan dulu, harus pembebasan dulu. Yang menang tender siapa, ibadah gitu kan. Setelah itu baru dibangun, dan itu lama. Apalagi kita sudah terbiasa dengan pola lama ini berpuluh-puluh tahun. Sampai kebiasaan buruk itu merupakan sebuah keharusan. Ya, sampai kebiasaan buruk itu menjadi sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Contoh, marah itu bukan lagi sebuah pertimbangan, tapi merupakan sebuah keharusan. Kalau ego kita terusik, kita harus marah. Nah, jadi pertanyaannya, siapa yang mengharuskan itu semua? Yang mengharuskan itu semua adalah ego kita sendiri. Untuk apa? Melindungi diri. Memang kata Sigmund Freud, ya, manusia itu hidup dikendalikan oleh libidonya. Nah, libido inilah yang mendrive manusia untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Nah, kalau dalam bahasa Imam Ghazali, ini yang dinamakan dengan nafsu amaratum bisu, yang berada dalam level nafsu bahimiyah, yang senantiasa
ingin menjaga kenyamanan. Kenyamanan apa? Egonya. Nah, ibu-ibu ngajinya luar biasa nih. Semangat banget. Bangga ini pasti suaminya, bangga ya. Suaminya bangga ini pasti. Nah itu teman-teman. Kalau dalam bahasa tasawuf, Imam Ghazali bilang ini adalah nafsu amaratun bisu. Ya, nafsu amaratun bisu itu apa sih? Nafsu yang senantiasa menjaga kenyamanannya, tidak mau terusik. Nah kita sudah terbiasa dengan nafsu amaratun bisu ini selama berpuluh-puluh tahun. Ya, tarikan bawah. Nah itu ada di Imam Ghazali dan saya padukan dengan teori dari Sigmund Freud bahwa manusia itu dikendalikan oleh libido. Libido apa? Libido itu apa sih? Energi yang mendrive manusia untuk mempertahankan eksistensinya. Nah nanti kita masuk pada teori Abraham Maslow bahwa manusia itu ya mempunyai beberapa kebutuhan. Ketika kebutuhan dasarnya sudah bebas, sudah bisa dia cukupi, naik lagi kepada sekuritas keamanan. Ya, naik lagi nanti kepada apa? Kepada sesuatu yang mampu menyegarkan pandangannya, menyegarkan matanya. Itu tentang apa? Estetika. Pada puncaknya manusia akan hidup pada satu rasa yang dinamakan dengan apa? Yang dinamakan dengan aktualisasi diri gitu. Nah ini tahapan-tahapan. Nah ini ada di gelombang 2 teman-teman. Kalau mau pengen lebih tahu lebih lanjut ada di gelombang 2 ya, nanti insya Allah kita belajar juga. Nah itu tanda orang yang sadar. Pertama, gaduh yang sudah berubah menjadi keteduhan. Yang kedua, dia mampu hidup di momentum saat ini, tidak lagi terjebak oleh pola lamanya, juga tidak lagi terjebak oleh masa depan yang membuat dia cemas. Artinya dia hanya menikmati kehidupan yang saat ini Allah suguhkan sebagai apa? Hidangan dari langit. Jadi ma'idatu minas sama itu apa sih teman-teman? Apa yang saat ini Allah hidangkan itulah ma'idah, yaitu berupa realitas yang saat ini kita hadapi, yang kita bernapas di dalamnya, yang kita berpijak di dalamnya, yang kita berada di dalamnya. Itu adalah ma'idatam minas sama, hidangan dari langit. Itu adalah apa yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita ya. Oke. Nah kita akan masuk ketiga. Nah ini lebih dalam lagi teman-teman ya, ini lebih dalam lagi. Neng sini Neng, sini sayang, duduk sama ayah. Hah? Allah? Itu bukan ajan, sini. Itu mah ngaji, ibu-ibu ngaji, sini duduk sama ayah sini. Sama temen Neng ngaji. Bukan Allah itu mas, sini. Neng ngaji sama ayah. Taruh. Apa? Atau ke mama di atas, udah maghrib belum, ini kasih mama pengen minum tadi katanya sama Neng ya. Ntar ya teman, ini kasih mama ini dari ayah gitu. Neng ke atas ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, al-alamatus salisatu, alamat yang ketiga, tanda kita sedang berada dalam kesadaran atau hidup dalam kesadaran, bukan lagi dalam pikiran, bukan lagi dalam perasaan, bukan lagi dalam kebiasaan, tapi kita hidup dalam kesadaran. Tandanya apa? Yang ketiga adalah az-zahiru yusbihu nafidatan ya, az-zahiru yusbihu nafizatan, yang lahir menjadi jendela, yang lahir ini menjadi jendela. Maksudnya apa? Bahwa segala sesuatu yang tampak, yang dulu kita memahaminya hanya sebatas apa yang terlihat, kita melihatnya sesuatu yang tampak ini sebagai jendela untuk kita melihat lebih dalam pada sesuatu yang lain. Jadi kita tidak lagi terjebak
oleh apa yang nampak, tapi kita mampu menyelami sesuatu yang nampak tersebut, lalu pada akhirnya kita mampu melihat sesuatu yang lain. Makanya saya tulis judulnya Az-Zahiru Yusbihu Nafizatan, yang lahir menjadi jendela. Nah, jendela untuk melihat sesuatu yang lebih lain lagi. Nah, teman-teman ketika berada di rumah ada punya jendela kan. Nah, ketika teman-teman melihat keluar jendela, di saat itulah teman-teman melihat sesuatu realitas yang lain, bukan sesuatu yang ada di rumah kita. Di situ ada awan, di situ ada matahari, di situ ada angin, di situ ada pohon, di situ ada angin, di situ ada orang, di situ ada makhluk-makhluk yang lainnya gitu. Nah, kita selama ini terkungkung oleh apa? Oleh rumah. Kita tidak memahami bahwa di dalam rumah itu ada jendela. Pada akhirnya kita terjebak oleh sesuatu yang nampak. Nah, orang yang sudah sadar, dia melihat bahwa realitas yang nampak, yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupannya adalah merupakan jendela untuk terhubung kepada yang lainnya, agar dia terhubung kepada dunia yang lain, agar dia mampu melihat suasana yang lain, agar dia mampu terkoneksi dengan sesuatu yang tidak ada di dalam rumahnya. Nah, kita menderita dalam hidup karena kita tidak pernah melihat keluar, karena kita terjebak oleh kamar yang pengap itu. Coba buka jendelanya. Nah, di situ teman-teman akan menemukan kesegaran, menemukan realitas yang lainnya. Kalau teman-teman selama ini terjebak ya oleh yang tampak, mungkin teman-teman saat ini mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh yang tampak ini. Nah, yang tampak itu bisa suami, yang tampak ini bisa istri, yang tampak ini bisa anak, yang tampak ini bisa lingkungan, yang tampak ini bisa sosial, yang tampak ini bisa mertua, yang tampak ini bisa adik ipar, yang tampak ini bisa apapun. Nah, itu yang tampak. Nah, teman-teman terbiasa melihat yang tampak itu mandiri. Akhirnya teman-teman tidak melihat bahwa yang ditampak itu ada jendela yang bisa kita lihat untuk melihat dimensi yang lain. Nah, cara untuk melihat dimensi yang lain ini yang dinamakan dalam tasawuf, ini yang disebut dengan tafakur. Tafakur itu adalah cara untuk melihat sesuatu yang lahir dengan bahwa dia adalah jendela, pada akhirnya kita melihat dimensi yang lain. Ini tafakur, karena tafakur itu adalah sa'irul qalbi ila alamil ghuyub. Ya, apa sih tafakur? Tafakur itu adalah sa'irul qalbi ila alamil ghuyub, memperjalankan hati pada dimensi kegoiban. Apa kegoiban? Sesuatu yang tidak nampak gitu, agar kita tidak terjebak pada sesuatu yang nampak ini. Kalau kita melihat yang nampak sebagai sesuatu yang mandiri, tidak terlihat di situ ada pesan, ada sesuatu yang lain, teman-teman pasti kesel oleh omongan orang lain, oleh suami kita yang pelit, suami kita yang perhitungan, suami kita yang cuek, istri kita yang bawel, istri kita yang overprotective, oleh kebangkrutan, oleh perceraian, oleh kematian, oleh hal apapun. Ya, kita terjebak di situ. Sedih, kesel, ngedumel pasti. Jangan ya sampai-sampai kita bukan lagi ingin mengganti istri kita, bukan lagi ingin mengganti suami kita, bukan lagi ingin mengganti pekerjaan kita. Kita ingin ganti kehidupan. Ya. saking ruwetnya, kita bukan lagi ingin mengganti istri, suami, bukan. Kita ingin mengganti kehidupan. Bisa enggak sih kita hidup menjadi botol kayak, menjadi asbak kayak, menjadi bunga kayak gitu ya. Bukan hanya ingin mengganti dia, tapi kita ingin mengganti kehidupan, ingin mengganti naskah yang saat ini sedang kita jalani gitu ya. Ya, karena kenapa? Karena kita terjebak oleh sesuatu yang nampak. Nanti malam kita akan bahas ini dalam perspektif Ihya Ulumuddin gitu ya.
Oke, nah wahadihi min a'lal alamati, dan ini adalah merupakan salah satu tanda tertinggi tentang seseorang sudah hidup dalam kesadaran. Jadi kalau kesadaran dalam bahasa Quran apa sih? Takwa, gitu teman-teman. Nah ini cuman dibahasakan ke kita menjadi kesadaran. Padahal kalau di dalam bahasa Quran sadar itu adalah takwa. Karena takwa itu maknahu lugatan, secara bahasa dia adalah al-hajru. Apa itu al-hajru? Hati-hati. Bagaimana mungkin orang bisa berjalan dengan hati-hati, bersikap dengan hati-hati kalau dia tidak sadar? Berarti takwa itu secara bahasa dia adalah sadar. Nah sering kita mengartikan takwa secara istilah. Kalau membahasakan secara istilah itu ruwet teman-teman. Ya, takwa fil istilahi, takwa secara istilah adalah melakukan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Sulit teman-teman. Nah ini semua tidak bisa kita lakukan kecuali dengan sadar. Bagaimana mungkin orang yang tidak sadar dia bisa melakukan perintah? Bagaimana mungkin orang yang tidak sadar dia bisa melakukan menjauhi larangan-larangan Allah? Kan nggak mungkin. Diawali oleh sadar gitu. Nah, ketika kita mampu melihat sesuatu yang tampak sebagai jendela untuk kita melihat dimensi yang lainnya, itu adalah salah satu merupakan tanda kesadaran yang tinggi gitu. Ya, salah satu kesadaran kita sudah tinggi teman-teman ya, ibaratnya nih kita mampu melihat yang lahir menjadi jendela. Nah, falwa'i sebagai fa'il, maka adapun orang yang sadar la yara dunya ghayatan, ia tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan. Ya, ia tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan. Artinya orang yang sudah sadar dia tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan. Semua apapun yang ia lakukan sebagai jembatan. Inilah ilmu. Inilah ngaji. Ngaji itu menjadikan seluruhnya apa yang kita pahami, apa yang kita kaji tidak lagi menjadi sebuah tujuan, tapi menjadi sebuah jembatan yang bermuara kepada Tuhan. Lalu pada akhirnya tidak ada yang kita perdalam secara serius banget, lalu pada akhirnya menihilkan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi teman-teman tidak terjebak pada diktat khusus untuk mempelajari ilmu lalu menjadikan ilmu ini sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Enggak. Pada akhirnya kita memahami seluruh apapun yang kita pahami, apapun yang kita pelajari, dia adalah jembatan, gitu maksudnya. Dan apapun yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan, dia adalah jembatan semua. Teman-teman tidak terjebak pada suasana, tidak lagi terjebak pada realita yang saat ini nampak, karena semuanya kita lihat, dia adalah jembatan. Kalau teman-teman ada satu target dalam hidup, teman-teman akan capek. Ya, kalau teman-teman punya target dalam hidup, teman-teman akan capek dalam menjalani hidup. Lalu pada akhirnya Tuhan kita jadikan sebagai apa? Sebagai jembatan untuk apa? Mencapai target itu. Ya, ketika teman-teman punya tujuan dalam hidup, pada akhirnya yang akan kita jadikan jembatan untuk mencapai tujuan itu adalah Tuhan itu sendiri. Lalu pada akhirnya teman-teman beragama, bertuhan, berspiritual, hanyalah jembatan untuk mencapai keinginan kita. Ini yang sering kita alami dan kita menganggap ini sebuah satu hal yang normal. Sholat untuk apa? Untuk mengamankan aset. Zikir untuk apa? Agar naik ramah kita. Ngaji untuk apa? Agar kita punya prestisius di hadapan manusia. Nah makanya saya bilang teman-teman, ketika teman-teman punya target dalam hidup, maka pada akhirnya Tuhanlah yang akan kita jadikan jembatan untuk kita mencapai target tersebut. Hiduplah tanpa ada target apapun,
Karena kita memahami seluruhnya yang kita alami saat ini hanyalah jembatan. Goyahnya, tujuan akhirnya adalah Tuhan, bukan apapun. Jadi teman-teman melihat, menjalani di kehidupan kita saat ini, di momentum ini semua adalah jembatan, bukan sebuah tujuan. Nah, ketika teman-teman melihat hidup harus punya tujuan apa, pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitar kita hanyalah alat. Untuk apa? Untuk kita gunakan sebagai tujuan kita. Akhirnya kita tidak pernah tulus dalam mencintai apapun. Kita tidak pernah sungguh-sungguh berada di situ. Kenapa? Karena kita punya tujuan lain. Kalau teman-teman orang yang tidak pernah punya tujuan apapun, maka seluruh apa yang saat ini dihadirkan oleh Allah, maka seluruhnya itu adalah tujuan itu sendiri. Tidak ada apa-apa. Nah, disinilah mulai terjadi apa yang kita pelajari di gelombang 8. Sebagai apa? Sebagai empati. Jadi orang yang kita ajak bicara, siapapun yang kita lihat di jalan, dalam perjalanan hidup ini nih, dia tidak lagi menjadi sebuah jembatan untuk kita melakukan pada tahap apa yang kita inginkan. Enggak gitu. Ya, bisa dipahami teman-teman, mudah-mudahan ya. Nah, ini yang membuat kita tidak tulus dalam mencintai apapun. Kenapa? Karena kita mempunyai target. Pada akhirnya suami adalah target. Ya, pada akhirnya suami itu jadi jembatan. Untuk apa? Untuk sesuatu. Pada akhirnya istri itu adalah jembatan untuk sesuatu. Pada akhirnya anak adalah jembatan untuk sesuatu. Pada akhirnya setiap pertemuan dia adalah jembatan untuk kita menuju sesuatu gitu. Dan kita tidak pernah tulus dalam mencintai sesuatu. Ya. Oke teman-teman, benar ya. Ya. Jadi ketemu siapapun ya udah teman-teman, jangan ada pikiran apa-apa, begini jangan. Ya. Jadi jangan ada target apapun dalam hidup. Ya. Targetin cuma satu. La maqsuda illallah. Tidak ada yang saya tuju, tidak ada yang saya maksud, tidak ada yang saya cari kecuali Allah. Nah, orang yang sudah sadar, dia tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan. Karena dia sadar apapun yang hadir dalam kehidupannya semua adalah jembatan, bukan tujuan. Nih catat, apapun yang hadir dalam kehidupannya seluruhnya tanpa terkecuali dia adalah jembatan, bukan tujuan. Tujuannya cuma satu, menuju Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang aku maksud, waridhoka matlubi, ridhomu yang aku cari, atini mahabbataka wa ma'rifatak, berikanlah kepadaku cintamu dan pengenalanmu kepadaku. Ya, nah selama ini kita terjebak dalam kehidupan keledai dalam penggiringan. Maksudnya apa? Kita sekolah pakai apa? Pakai duit. Setelah kita lulus sekolah, kita nyari apa? Nyari kerja. Kerja tujuannya untuk duit. Awalnya di duit, akhirnya di duit. Terus Allahnya mana? Ya, Allahnya mana? Kita kerja, kita sekolah nih pakai duit. Pesantren saya dulu pakai duit. Terus kalau sudah dapat ilmu, akhirnya apa? Jadi duit lagi. Terus Allahnya mana, teman-teman? Nah inilah konsep pembelajaran kita saat ini. Mencetak manusia-manusia yang kenal duit, mencetak manusia-manusia yang demen sama duit. Tidak ada Allah di dalamnya, tidak ada akhirat di dalamnya,
Tidak ada nilai spiritual di dalamnya. Semuanya dihitung berdasarkan kalkulasi. Dekat sama orang, apa yang bisa saya dapatkan? Ngobrol sama orang, apa yang bisa saya bawa pulang? Ngobrol sama orang, apa yang bisa saya perbuat? Akhirnya teman-teman terjebak pada kondisi mental yang rapuh. Ini yang dinamakan dengan konsep hedonistik, konsep hedonistik. Kita melihat segala sesuatu dengan pandangan kesenangan, ya, pandangan kesenangan. Ataupun pragmatis, yang pragmatis, pengennya cepat, pengennya shortcut. Jiwa-jiwa yang rapuh seperti ini. Nah, makanya nanti di gelombang 9 kita akan basmi penyakit-penyakit ini. Nah, di gelombang 9 kita akan basmi penyakit-penyakit ini. Karena inilah yang menghalangi manusia untuk hidup berdasarkan basiroh. Apa sih hidup dengan konsep basiroh menurut Imam Ghazali, teman-teman? Orang yang sudah basirohnya hidup, contohnya begini, saya kasih contoh begini, teman-teman. Kita punya duit 1 juta, oke? Nah, kita sedekahkan 100.000. Yang abadi yang 900.000, apa yang 1 juta? Yang milik kita yang 100.000, apa yang sisanya ini kira-kira? Kita sering terjebak, ini yang milik kita. Sisanya yang 100.000 yang kita sedekahkan, ini bukan milik kita. Orang yang terjebak mata hatinya buta, dia akan melihat bahwa yang ini yang milik saya, yang ini yang sudah dimiliki oleh orang lain. Padahal yang dimiliki oleh dirinya adalah yang 100.000 itu, bukan yang ini. Nah, orang yang sudah hidup basirohnya, dia sudah mempunyai kesadaran ini. Nah, orang yang sudah hidup basirohnya, dia akan memiliki kesadaran ini, bahwa apa yang ia miliki adalah yang ia tukar dengan Tuhan, bukan ia yang nikmati. Itulah konsep hidup dengan basiroh. Ada satu kejadian suami istri, terjadilah sebuah pertikaian, oke? Ada salah dari istri, lalu dia marah si suaminya, dan dia menganggap bahwa dengan marah itu dia sedang menang sebagai suami. Padahal kalau kita hidup dengan kacamata basiro, menangnya dia sebagai suami adalah ketika dia mampu menahan emosi. Kalau kita hidup dengan basiro, tapi kalau kita hidup dengan mata zohir saja, kita akan merasa menang ketika apa? Ketika kita bisa marah-marahin pasangan kita. Do you understand, teman-teman? Nah, itulah basiro. Jadi basiro itu kita masuk pada alam bolak-balik. Yang kita kalah, yang kita kira kita kalah, ternyata di situ menang. Di saat kita mengira kita menang, ternyata kita kalah. Jadi hidup dengan apa? Dengan basiroh, cara pandangnya seperti itu. Nah, tidak lagi terjebak pada sesuatu yang nampak. Maksudnya itu, teman-teman melihat yang nampak itu adalah jendela. Ya. Teman-teman melihat sesuatu yang nampak itu sebagai apa? Jendela. Oke, nah kita lanjutkan. Jadi fal wa'i, maka adapun orang yang sadar, la yara dunya ghayatan, ia tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan.
bal yaroha ayatan, akan tetapi ia melihat sebagai ayat. Apa itu ayat? Ayat itu tanda. Jadi dia tidak lagi melihat dunia yang sedang dia hadapi, dunia yang sedang dia jajaki, yang hidup dia di dalamnya sebagai apa? Sebagai sesuatu yang beku. Tapi dia melihat bahwa apa yang sedang terjadi itu adalah merupakan tanda. Ketika teman-teman marah, oke, terjumus dalam maksiat, oh tanda, berarti saya sebenarnya sedang dan masih harus perlu banyak belajar sabar, dapat suku, dapat nikmat. Teman-teman tidak lagi melihat nikmat itu sebagai nikmat, tapi melihat dengan adanya nikmat, tanda saya harus bersyukur. Ketika teman-teman dihimpit dalam permasalahan kehidupan, ya dihimpit dalam permasalahan kehidupan, teman-teman tidak lagi fokus pada penghimpitan itu, tidak lagi fokus pada musibah itu. Akan tetapi kita melihat bahwa di proses penghimpitan itu ada yang dinamakan dengan apa? Ada yang dinamakan tanda. Kita harus berdoa kepada Allah. Oh, tanda saya harus berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena saya sedang dihimpit oleh sesuatu kebutuhan. Ketika teman-teman dikasih kebingungan menghadapi apa yang akan datang, banyak pilihan, oh tanda saya harus bertawakal kepada Allah. Jadi sudah tidak lagi terjebak pada sesuatu yang nampak. Melihat di yang nampak itu adalah tanda agar kita semakin melekat kepada Allah. Jadi diberikan kebutuhan oleh Allah, tidak lagi melihat kebutuhan itu sebagai siksaan. Justru itu adalah undangan untuk kita mendekat kepada Allah. Jadi Allah mengundang kita itu dengan kebutuhan agar kita kembali kepada denyut kefakiran di hadapan Allah. Tanda kita dikasih duit sama Allah, rezeki kita banyak, oh tandanya harus banyak yang saya berikan manfaat. Ketika teman-teman dikasih pencerahan ilmu oleh Allah, tandanya saya harus mengamalkan ilmu ini dan ngasih tahu kepada yang lainnya. Jadi teman-teman main tanda, ya main tanda itu penting tuh. Nah, orang yang jago memahami tanda, orang itu adalah peka. Kalau orang yang tidak peka, berarti dia pekok, teman-teman ya. Yang lawannya peka, pekok. Nggak paham-paham, bebel ya. Otaknya blow on gitu. Jone, otaknya blow on gitu. Ya orang metu-metu. Ya orang metu-metu iki. Ya orang metu-metu di situ-situ terus. Nah, di situ-situ terus. Perempuan nih, buat perempuan. Ada nggak perempuan di sini? Perempuan ada nggak perempuan? Banyak lah ya. Ada Tehrani, ada Bude. Suka sama laki-laki peka atau laki-laki pekok kira-kira? Ya masih suka sama laki-laki peka. Yang kita kasih kode dia paham. Ya kalau malam Jumat tinggal ya udah paham tuh. Nggak ngomong gini suami kita, oh batuk, aku beliin obat. Enggak, bukan begitu. Peka itu ketika malam Jumat, oh siap, mau kemana? Beli jamu kuat, misalnya gitu. Oh peka gitu. Ibaratnya begitu. Kita kan suka yang peka, nah gitu kan. Nah ini enggak, malah ziarah. Ya, wow dicambuk, bisa-bisa dicambuk. Ya, misalnya begitu, ya kan? Aing pasti suka sama laki-laki peka, ya. Betul begitu teman-teman, tuh peka terhadap tanda. Orang yang peka terhadap tanda berarti dia adalah orang yang mempunyai kesadaran, gitu. Nah, ketika teman-teman sudah peka, oh saya harus ini, nah ada ilmunya lagi. Jadi kesadaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan komponen yang lain. Komponen apa? Komponen ilmu. Oh, ketika Allah memberikan seperti ini, saya harus begini. Nah, ketika saya harus begini, itu yang dinamakan dengan ilmu apa?
ilmu makomat namanya. Ketika teman-teman diberikan sebuah hal yang sulit, tanda saya harus sabar. Nah, sabar bagaimana? Ada ilmunya. Nah, ilmunya adalah ilmu makomat, gitu. Ya, jadi teman-teman sudah peka terhadap tanda. Nah, oke. Kullu syai'in yasiru dalilan ala ma'nan a'maqa. Segala sesuatu menjadi tanda terhadap makna yang lebih dalam. Segala sesuatu menjadi tanda terhadap makna yang lebih dalam. Ya, pakai intuisi, betul. Intuisi itu dalam bahasa Arabnya ini yang dinamakan dengan apa? Waridat. Ketika teman melihat apa? Apa fenomena? Fenomena itu sesuatu yang nampak. Nah, neumena sesuatu yang tidak nampak. Nah, kadang kita terjebak hanya pada fenomena. Pada fenomena ini menunjukkan kepada neumena, gitu. Jadi adanya fenomena menunjukkan ada gejala yang lain, gitu. Nah, kita kadang terjebak hanya pada masalah fenomena doang. Istri marah itu fenomena. Ya, istri marah itu fenomena. Ada neumena. Nah, kadang laki-laki pekok, dia hanya melihat laki-laki perempuan marah, ikut marah. Kalau laki-laki peka, oh, istri saya marah, what's wrong? Ada apa ini? Apa yang salah dengan saya? Periksa, introspeksi diri kan. Ya, oke, nggak ada salah di saya. Di apa nih? Duit, perasaan duit udah dikasih. Apalagi nih, cek handphone, ada yang belum kehapus nggak? Ya, Mas Ebo, cek handphone, ada yang belum kehapus nggak? Gitu. Ternyata di situ, ya, ternyata di situ permasalahan terbaca oleh istri kita. Terjadilah perang Badar, ya, perang Badar. Nah, beda, harus bisa membedakan mana bodoh, mana pekok. Ini dua hal yang berbeda loh. Bodoh hanya perlu dikasih tahu, al-jahlu namanya. Dikasih tahu cukup, dia akan sadar, mengerti kesalahannya di mana. Namanya al-jahlu. Ada lagi orang pekok. Pekok itu nggak bisa dikasih tahu. Dia hanya bisa diberikan cara untuk dia mengintrospeksi diri. Itu orang pekok. Ya, contoh teman-teman ya. Ya, orang bodoh misalnya ada seseorang yang buang sampah. Kita cuma ngasih tahu, Mas, jangan buang sampah ya. Di sini kawasan bebas sampah. Oh ya Mas, maaf ya. Dia buang sampah ke tempat sampah tuh. Orang bodoh dikasih tahu, nurut. Nah, orang pekok, ketika dia kasih tahu sama kita, kebetulan umurnya sama, dia akan ngomong, lu siapa? Ngatur-ngatur gua. Emang lu nggak ada dosa? Emang lu nggak punya kesalahan? Wong lu juga punya kesalahan, kok ngapain ngatur-ngatur hidup orang? Dikasih tahu sama yang lebih tua, dia akan ngomong apa? Bapak nggak tahu bagaimana rasanya jadi anak muda. Nggak bisa Pak, dunia kita berbeda. Dikasih tahu sama anak kecil, lu siapa anak kecil ngasih tahu gue? Tahu apa ya lu masih bocah. Nah, orang pekok tuh. Jadi tidak ada yang bisa ngasih tahu dirinya. Dikasih tahu sama orang kaya ya, dikasih tahu sama orang kaya, dia akan ngomong apa? Lu mah enak kaya, punya privilege.
Ya lu ngomong gitu ya karena memang lu kaya. Dikasih tahu sama orang miskin. Lu miskin aja belaga, lu ngasih tahu gua. Benerin aja dulu ekonomi lu. Berarti yang bisa ngasih tahu siapa? Nggak ada, teman-teman. Kecuali apa? Dikasih introspeksi. Dikasih bahan renungan gitu. Bagaimana kalau dia di posisi itu? Mas, bayangkan kalau rumah Mas ada yang ngasih sampah di depan rumah Mas, gimana perasaannya? Kesel nggak? Kesel. Nah, kalau dia udah ngomong kesel, dia biasanya akan sadar kalau ini salah. Nah, tapi orang pekok nggak berhenti di situ, nggak mau dikasih tahu. Kalau dikasih tahu malah ngejauhin kita. Nah, ketika kita dijauhin sama orang pekok gitu, teman-teman harus bersyukur. Kenapa? Saya sedang dijauhin oleh orang yang pekok. Teman-teman harus bersyukur. Itu satu keuntungan. Nggak usah dideketin, nggak usah dimanja-manjain. Ngaji lagi yuk, ngaji lagi, nggak usah. Ya. Nggak usah dimin aja, teman-teman. Ya, dimin aja. Justru kita beruntung dijauhin oleh orang pekok. Nggak usah dimanja-manjain. Kita ngajak udah, ngaji udah, gede udah gitu. Nggak usah dimanja-manjain. Karena orang dablek pasti selalu punya alasan. Untuk apa? Untuk membenarkan kedablegannya. Untuk membenarkan kepekokannya. Selalu punya dalil. Ya, selalu punya reasoning yang menurut dia masuk akal gitu. Kenapa dia masih tetap di situ gitu. Selalu ada alasan. Padahal itu bukan alasan. Itu adalah cara dia untuk dia merasa aman berada dalam kepekokannya. Ya udah dimin aja, teman-teman, ya. Sayangi diri kita. Ketika dijauhi sama orang kayak gitu, alhamdulillah gitu, teman-teman. Ini enggak sedih. Kok sedih? Ini yang pekok siapa jadinya sih? Sedih dijauhin sama orang pekok tuh apa? Sama-sama pekok. Ini pekok, dia pekok. Ya, sedih. Kenapa dijauhin sama dia? Harusnya kamu bersyukur dong dijauhin sama orang pekok. Nanti muncul pertanyaan, ini yang pekok siapa sih? Kok dijauhin sama orang pekok sedih? Ya, dua-duanya tadi pekok, ya saling mempekoki diri itu. Ibaratnya begitu, teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Ya, teman-teman nggak usah sedih. Harusnya beruntung, merasa bersyukur Allah menjauhkan kita dari orang-orang pekok. Ya, Tera, hati-hati sama orang pekok, Tera. Ya, kita nyalain lagi, teman-teman. Nah, ya, siapa? Teririn. Ya, harus alhamdulillah saya dijauhin sama orang pekok, jangan sedih. Tenang aja. Masih banyak orang-orang pekok yang lainnya, ya. Jadi ketika teman-teman dijauhi sama orang pekok, tenang aja, masih banyak orang-orang pekok yang akan hadir dalam kehidupan kita. Masih banyak penggantinya. Canda, teman-teman, ya. Kita lanjutkan. Fal kaunu indahu laisa jumulan. Bagi dirinya semesta ini bukanlah sebuah kebekuan. Bal, akan tetapi dia adalah merupakan apa sih? Khitoban. Apa itu khitob? Khitob itu seperti ini, teman-teman. Khitob, diskusi. Adanya terjadi dialektika. Nah, itu yang dinamakan dengan khitob. Jadi bagi dirinya alam semesta ini bukanlah sesuatu kebekuan, benda mati, akan tetapi dia adalah merupakan khitob, dialektika antara ia dengan Allah. Ya, khitoban ilahian mutajadidan. Akan tetapi ia adalah merupakan dialektika,
keilahian yang terus-menerus diperbaharui, tidak pernah usai, tidak pernah sama, dan terus-menerus bergerak. Alam semesta bagi dirinya itu adalah merupakan tempat dialektika dia dengan Tuhan yang terus-menerus diperbaharui. Karena kalamullah ini kan terbagi dua, teman-teman. Ada yang berbentuk kaul, namanya kauliyah, Quran. Ada lagi kauniyah yang berbentuk alam semesta. Jadi dia memahami alam semesta itu bukan sesuatu yang mati, dalam merupakan ayat kauniyah, tanda Allah sedang berbicara padanya melalui alam semesta ini. Nah, dia memahaminya sebagai apa? Kauniyah. Nah, kauniyah ini hanya bisa ditangkap oleh siapa sih? Nah, dalam Ali Imran 190 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil liulil albab. Sungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi, la ayah, itu ada tanda-tanda yang bisa di-capture oleh siapa? Liulil albab, oleh mereka yang memiliki albab. Apa itu albab? Albab itu adalah jamak dari lub. Ya, mufradnya lub, masdarnya albab. Nah, apa itu albab atau lub? Mereka yang sudah mampu mensinkronisasi antara intelek dengan spiritual. Lalu orang yang sudah mampu mensinkronisasi antara intelek dan spiritualnya mampu mengcapture tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala pada proses penciptaan langit dan bumi ini. Itu siapa? Albab. Nah, orang albab ini apa yang lakukan setiap harinya? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang ia lakukan di setiap harinya, di setiap waktunya, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, yazkurunallaha, ya terus menerus berzikir kepada Allah menggunakan fiil mudhari yang menunjukkan istimrar, terus menerus. Berdiri itu menunjukkan tentang kecepatan. Ya alladzina yazkurunallaha qiyaman. Qiyaman itu menunjukkan kepada kecepatan, mobilitas tinggi. Qu'udan ini simbolisasi dari apa? Simbolisasi dari kita sedang berada dalam suasana kontemplatif gitu. Duduk santai. Wa 'ala dzunubihim. Dzunubihim ini menunjukkan tentang kondisi kita yang saat terbaring. Ini menunjukkan kondisi kita sedang terjatuh, sedang rapuh, tapi terus menerus hatinya berada dalam kesadaran kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh orang albab itu, karena dia tahu di alam semesta ini ada apa? Ada ayat yang terhubung kepada dirinya. Nah, ini ada di surat Zariyat 20:21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di alam semesta ini ada ayat, ada tanda-tanda. Bagi siapa? Lil muqinin, orang-orang yang yakin. Nah, orang yang yakin itu apa? Orang yang menghubungkan albab antara intelektual dengan spiritualnya, lalu dia tersambung kepada Allah, memunculkan yakin. Jadi yakin itu adalah proses panjang, teman-teman. Proses yang dialami oleh seseorang, terkoneksi antara intelektual spiritualitasnya, lalu dia terhubung kepada Tuhan, muncullah keyakinan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian semua ada tanda itu. Afala tubsirun, apakah kalian tidak menyadari?
apa, atau kalian tidak melihat gitu. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, orang-orang yang yakin ini teman-teman, dalam Quran dijelaskan apa sih suluk yang ia lakukan. Ya, kita bicara suluk nih. Apa sih suluk yang ia lakukan? Itu ada di Fussilat 53. Jadi suluknya orang-orang yakin itu ada di surat Fussilat 53. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Suluk yang mereka lakukan adalah sanurihim. Kata Allah, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami fil afaq, pada segenap penjuru. Berarti yang dia lakukan apa teman-teman? Hobi menjelajah. Ya, hobi menjelajah. Hobi untuk terus-menerus menambah pengalaman experience-nya. Dengan cara apa? Safar. Dengan cara apa? Silaturahmi. Dengan cara apa? Elaborasi. Dengan cara apa? Ke Purwokerto kemarin tuh ibadah begitu. Ya, ke Purwokerto contohnya itu. Karena di situ ada apa? Ayah. Ada tanda-tanda. Berarti teman-teman nggak boleh terjebak pada rutinitas yang sama terus menerus ibadah begitu. Untuk apa? Untuk melihat di situ ada apa. Di situ orang-orangnya seperti apa. Melihat fenomena apa yang sedang terjadi di situ. Disitulah tambah teman-teman menjadi bijaksana. Karena orang yang hanya ngaji saja, jarang jalan-jalan nih, jumud. Ya, nih orang yang jarang ngaji, orang ngaji terus jumud, nggak pernah kemana-mana, dia akan jumud. Hanya memahami kebenaran dalam versi dirinya. Dia tidak memahami kebenaran dengan versi yang lainnya. Kalau teman sering jalan-jalan, sering bertemu dengan orang, sering berkumpul dengan orang gitu ya, teman-teman akhirnya memahami kebenaran dengan sudut pandang yang lain. Nah, di situ menciptakan apa? Menciptakan kebijaksanaan. Tidak menutup diri dengan apa? Dengan klaim yang kita miliki. Nah, biasanya orang-orang kayak gini nggak mau ketemu sama orang yang di luar jenisnya, komunitasnya nggak mau. Karena dia sadar kalau saya keluar dengan orang yang di luar komunitas saya kalah gitu. Ini suluknya sudah Allah kasih tahu tuh. Sanurihim ayatina fil afaqi. Ya, akan kami tunjukkan tanda-tanda kami fil afaq, pada segenap penjuru. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Berarti kan selain mereka senang merambah dunia luar, mereka mempunyai waktu khusus untuk apa? Kontemplasi namanya. Jadi bukan hanya traveling doang, tapi mereka sering berkontemplasi namanya. Kontemplasi apa sih kontemplasi itu? Menyendiri, berasik masyuk dengan Tuhan. Nah, itu yang dinamakan dengan kontemplasi. Wafi hatta yatabayyana, sampai jelaslah lahum pada diri mereka anaul haq, yang hak, yang maha realitas itu adalah Allah. Jadi suluknya ada tuh ya. Itu di Fussilat 53 teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Qala Ibnu Arabi, berkata siapa? Imam Ibnu Arabi. Ya, dalam salah satu kitab beliau ya, Fususul Futuhat Makkiyah. Beliau bilang begini. Al-kaunu kulluhu maroya. Semesta seluruhnya maroya adalah cermin. Ya, semesta seluruhnya adalah cermin. Karena Allah berbicara melalui apa? Kejadian.
Ya, Allah berbicara melalui kejadian. Maksudnya apa? Setiap orang itu berbicara, mengekspresikan rasanya dengan sesuatu yang berbeda-beda. Pak RT berbicara melalui apa? Melalui hasil tembok beliau, melalui hasil cat beliau, melalui hasil amplasan beliau. Tuh Pak RT berbicara melalui apa? Melalui tembokan beliau. Uda Peri berbicara melalui apa? Melalui jejak beliau di sendal. Bang Doni, mana Bang Doni ada gak? Berbicara melalui apa? Melalui kesedihan beliau. Ibadah begitu. Saya berbicara yang melalui NK. Mas Dwi berbicara melalui koma. Nah, Pak Ira berbicara melalui apa? Yang melalui status misalnya gitu. Seniman berbicara melalui lukisannya. Hamidan berbicara melalui tidurnya. Ketika dia tidur, dia sedang berbicara. I'm tired. Saya lelah. Saya lelah. Tolong mengerti saya. Anak kecil berbicara melalui tangisan. Ya kan? Istri berbicara melalui apa? Melalui omongannya. Melalui omongannya istri. Nah, Allah berbicara melalui setiap kejadian-kejadian yang hadir dalam kehidupan kita. Ketika Allah menghadiahkan kita kenikmatan, Allah berbicara melalui kenikmatan itu. Hei, sini syukur. Ketika Allah menghadiahkan sesuatu yang tidak mengenakan kita, Allah berbicara. Hei, sabar. Dan seluruh apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, ini adalah tentang kalamnya Allah. Oleh karena itu Imam Ibnu Arabi bilang, al-kaunu kulluhu maroya. Setiap realitas semestawi adalah merupakan cermin-cermin yang di dalamnya merupakan tanda bahwa Allah itu sedang berbicara melalui kita, melalui apa? Segala bentuk kejadian-kejadian. Allah berbicara melalui asmanya Al-Wasi ketika kita melihat lautan. Allah berbicara melalui namanya Al-Jami ketika apa? Ketika lebaran, seorang ibu yang mampu mengumpulkan anak-anaknya yang sibuk dari luar pulau, dari luar daerah, bahkan dari luar negeri, kumpul dalam satu momentum. Itu Tajari Al-Jami. Allah berbicara melalui latifnya ketika ada seseorang terkena musibah tapi dia masih bisa tersenyum. Oh, itu latifnya Allah. Allah berbicara melalui namanya Al-Muslih ketika kita berada dalam proses kehancuran, yang kita kira kehancuran ternyata ini adalah proses perbaikan. Ternyata ini adalah Allah sedang berbicara kepada kita melalui apa? Nama Al-Muslih. Nah, karena seluruh semestawi ini, kata Imam Ibnu Arabi, dia adalah merupakan apa? Maroya, cermin. Wala yara fiha, dan tidak ada yang bisa melihat cermin itu di setiap realitas semesta ini, illa manusukirat mir'atun qalbihi, kecuali mereka yang sudah berhasil terasah kolbunya, tercuci kolbunya. Jadi tidak ada yang mampu melihat alam semesta itu sebagai cermin kecuali mereka yang hatinya sudah digosok, sehingga dia mampu melihat alam semesta itu adalah cermin. Nah, bagaimana hati kita ini digosok, teman-teman? Nah, ada beberapa proses hati kita ini digosok. Satu, teman-teman bisa tulis nih, hati kita digosok melalui apa? Melalui hilangnya
seluruh ilusi yang menempel pada diri kita. Ilusi kita sebagai pusat, ilusi kita sebagai pengatur, ilusi kita sebagai ilmu, ilusi kita sebagai pengendali, ilusi kita sebagai yang memiliki, itu hilang semua. Yang kedua, cara untuk menggosok cermin hati kita agar kita mampu melihat realitas ini sebagai pantulan Allah, okay? Ada dengan apa? Dengan musibah. Musibah itu adalah cara cepat agar cermin batin kita itu cepat bersihnya. Dengan apa? Dengan musibah. Ketika ada orang ngomongin kita, ngata-ngatain kita, sakit memang iya, tapi di situ ada kesadaran, oh ternyata saya tidak sepenting itu. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita anggap dia berharga, dan kita anggap dia pun menganggap kita berharga, ternyata kita ditinggalkan begitu saja, akhirnya hilang ilusi kita sebagai apa? Sebagai kita yang penting. Hilang tuh. Oh ternyata saya nggak penting juga ya. Ketika kita ditimpa oleh kesepian karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, dalam tanda kutip perceraian, oh ternyata tidak ada yang bisa saya gantungkan dalam kehidupan ini. Itu cara menggosok melalui musibah. Ya, jadi ketika teman-teman saat ini sedang mengalami musibah, pahamilah itu adalah cara Allah menggosok kolbu kita agar bersih. Nah kalau hati kita sudah bersih, kita mampu melihat seluruh apa yang ada di alam semesta itu adalah ternyata merupakan pantulan keindahan Allah melalui beragam macam asmanya Allah. Yang ketiga, cara untuk menggosok kolbu kita melalui ilmu. Coba teman ngaji nih, ngaji hikam. Oh, saya udah merasa benar nih. Ngaji hikam, salah lagi. Nah dari kita merasa salah, akhirnya kita merasa, oh yang benar tuh ini gitu kan. Ngaji lagi. Oh ternyata apa yang kemarin saya pahami benar salah juga. Oh berarti yang benar ini. Ngaji lagi. Ternyata salah lagi. Oh ternyata apa yang kemarin saya pahami sebagai kebenaran ternyata salah juga. Jadi ilmu itu ketika kita ngaji teman-teman, itu sebenarnya cara kita untuk apa? Menggosok kolbu kita. Agar apa? Agar kita terus menerus bersih. Tujuannya cuma satu, agar kita mampu melihat alam semesta ini sebagai apa? Sebagai cerminnya Allah. Oke? Nah itulah cara kita untuk menggosok kolbu kita. Satu, hilangkan ilusi. Yang kedua, dengan musibah. Yang ketiga, dengan ilmu. Teman-teman, kalau teman-teman dapat tiga-tiganya, alhamdulillah. Ya, cara menghilangkan ilusi dengan apa sih? Ngaji kesadaran. Atau yadoh namanya tuh, atau ngaji gelombang. 1, 2, 3. Itu untuk menghilangkan apa? Menghilangkan ilusi teman-teman. Ngaji gelombang itu. Nah musibah berhadapan dengan takdir harian kita. Gak usah diminta, memang kita sedang berada di situ ya. Dengan musibah yang berbeda-beda. Gak boleh iri dengan musibah orang lain. Dia mah enak amat musibahnya gitu doang. Ya bagi kita enak, tapi bagi dia berat. Dia mah enak banget musibahnya istri doang yang bawel. Nah gua seluruh yang terlibat dalam hidup saya itu bawel semua. Bagi dia itu berat loh teman-teman. Bagi kita gampang gitu. Yang ketiga adalah dengan ilmu. Nah teman-teman lakukan ini aja 3. Lakukan 3. Ngaji gelombang lakuin terus. Musibah jalanin. Yang ketiga ilmu istiqomahin. Nanti basiroh kita ini akan hidup gitu. Nah kalau basiroh kita sudah hidup, teman-teman akan mendapatkan yang dinamakan dengan ilmu laduni. Apa sih itu ilmu laduni? Ilmu yang hadir dalam hidup kita karena kolbu kita sudah bersih, sehingga kita mampu melihat Allah dalam setiap kejadian. Oke, kita lanjut. Fal kaunu
lam yasmut qattu. Alam semesta ini nggak diam. Ya, alam semesta ini tidak diam. Walakinnal quluba, akan tetapi hati kita lah al-mashghulata, yang sibuk. Jadi sebenarnya alam semesta ini tidak pernah diam. Hanya hati kita yang sedang sibuk. Latasma, sehingga kita tidak mampu mendengar. Jadi bukan Allah yang tidak ada, kitanya yang terlalu sibuk terhadap segala sesuatu selain Allah. Kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Contoh, teman-teman ngaji, ngedengerin saya, depan saya. Ketika teman-teman sibuk dengan pikiran kita sendiri, kira-kira kedengeran nggak apa yang saya ucapkan? Ya, secara intonasi kedengeran, masuk secara vibrasi ke kuping. Tapi secara pemahaman teman-teman nggak bakal paham. Kenapa? Karena teman-teman sedang sibuk dengan pikiran kita sendiri. Teman-teman sedang sibuk dengan mata kita sendiri, ngurusin ngantuk, ya, ngurusin handphone, main game, ya bakal kedenger meskipun di depan saya. Inilah penyebab manusia modern berkata, di mana Allah? Di mana Tuhan? Padahal dirinya yang sedang sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga keberadaan Tuhan tidak pernah dia saksikan, tidak pernah dia rasai kehadiran Tuhan itu. Kenapa? Karena dia sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Lalu dia menyalahkan Tuhan, di mana Tuhan, kau tidak adil. Woi, ente yang sedang sibuk dengan pikiran ente sendiri. Nah, analogi mudahnya, ketika teman-teman sedang ngaji dengan saya, teman-teman lebih asik dengan pikiran kita sendiri. Besok mau kemana nih, Ajib nih? Besok mau kesini, besok gimana ya? Udah ada yang lagi. Besok udah jatuh tempo lagi. Ngaji nggak bakal tahu itu, nggak bakal kedenger, nggak bakal paham. Ya, mau ngajinya 7 hari 7 malam nggak bakal ketemu. Inilah yang membuat manusia modern mempertanyakan Tuhan. Di mana Tuhan? Padahal Tuhan tidak pernah kemana-mana. Hanya dirinya sedang bermasalah dengan pikirannya sendiri. Akhirnya Tuhan tidak pernah terdengar. Malah nyalahin Tuhan kemana? Nah. Oke. Nah, yang keberapa sekarang? Keempat ya. Keburu nggak ya? Sampai sini yang tanyakan dulu teman-teman, silakan. Nah, kita ganti lampunya, terlalu bercahaya ini. Bentar ya. Iya, jadi gini. Nah, teman-teman. Nah, gini aja. Mata saya pedih kalau kelamaan. Nah, gini ya. Oke, teman-teman, ada yang tanyakan? Aman ya? Ada yang tanyakan ya? Sekarang kita masuk pada tanda yang keempat. Ya, tanda manusia yang sudah sadar. Yang keempat adalah as-sakinatu samaratul wa'yi. Sakinah, ketenangan, ia adalah buah dari kesadaran. Maknanya orang yang sadar dia pasti tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia sadar. Gitu. Ya, tanda orang yang sadar itu tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia sadar. Dari mana ketenangan itu berasal? Dari kesadarannya. Contoh, kenapa anak kecil dia bisa tenang dalam menjalani kehidupan? Ada nggak ngelihat anak kecil galau, ngelihat anak kecil sedih, ngelihat anak kecil nggak bisa tidur? Ditanya sama bapaknya, kenapa kamu sedih nak? Kenapa kamu belum tidur? Besok khawatir nggak kebeli makan, besok khawatir tidak bisa melakukan ini dan itu. Khawatir dengan apa? Dengan deadline, khawatir dengan bayaran segala macam.
Nggak ada. Kenapa? Karena dia sadar. Ada siapa? Ada orang tuanya yang akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang dia butuhkan. Nah, kenapa kita tidak bisa begitu? Karena kita nggak sadar. Karena kita ghaflah. Karena kita tidak terhubung kepada Allah. Sedangkan tanda orang yang sadar, dia adalah tenang. Nah, ketenangan itu berasal dari mana? Apa berasal dari dia sendiri? Bukan. Ketenangan itu berasal dari kepercayaan yang tinggi terhadap Tuhan. Karena dia sudah menjadi hambanya Allah. Sudah tidak ada lagi status yang ada di hadapan Tuhan. Statusnya cuma satu, al-abdun, sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Allah yang menjamin kehidupannya. Ya, nah itulah yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya membuat dirinya yakin kepada Allah sehingga menumbuhkan rasa tenang. Oke, nah, karena bentar lagi maghrib teman-teman ya, kita akan lanjutkan lain waktu. Ya, insya Allah besok kita ngaji sore libur karena besok ada kajian seputar dakwah. Ya. Nanti mungkin kita kemungkinan ketemu lagi untuk ngaji sore ini hari Selasa, Senin soalnya saya ada kegiatan ya. Nanti insya Allah malam kita akan ngaji Ihya Ulumuddin ya, karya dari Imam Ghazali. Oke, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Walakal hamdu ridha hatta tarda walakal hamdu idza radit. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa bi futuhi da'wati wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik teman-teman semua, bagi yang ingin masuk ke dalam grup ya silahkan WA ke nomor ini dengan syarat aktif ngajinya. Karena kalau teman masuk grup ada materi-materi yang bisa teman-teman print untuk apa? Untuk kita pelajari. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti malam insya Allah kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin ya.